Anak itu yang mengikuti banyak dari jalur ibunya juga. Fase-fase itu orang yang akan terangkat derajatnya pasti mengalami yang namanya ujian. Pasti akan dicoba. Cacian hinaan dia hiraukan saja, dia tidak menganggapnya. Tidak mudah sakit hati anak itu. Apakah Mas Iyun itu ada keturunan dari Kayangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu-rayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kali ini kita mencoba menguak sisi gaib dari seorang Mas Iyun. Itu Indra Khairul Faiyun nama lengkapnya. Nah, nama lengkapnya itu asalnya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Panggilan yang paling trennya yang lagi Mas kan Iyun, Mas Iyun, Sobat Ngarit. Sobat Ngarit. Kita bahas itu, Pak. Iya. Tentang Mas Iyun ya. Mas Iyun kan terkenal sederhana, Pak. Ya, saya sih tidak mengikuti Mas Iyun, cuma masuk di beranda TikTok ya. Masuk di beranda TikTok tuh memang sosoknya itu sederhana kan gitu loh, terus humble, terus apa sih, sabar, terus dia itu kalau konten tuh kayaknya tuh apa adanya gitu loh. Iya. Apa adanya. Jadi kita coba lihat dari sosok sederhananya, siapa sih di belakang yang mendampingi Mas Iyun ya, yang mendampingi Mas Iyun sehingga kok bisa viral, terus bisa orangnya sederhana, humble, terus tabah kan gitu loh. Kalau saya lihat sih tabah gitu. Pribadinya itu orangnya itu apa cara itu loh Pak, pribadiannya itu baik orangnya. Unggah-ungguhnya itu loh. Oh, adab ya, adabnya itu bagus, adabnya terjaga bener ya. Sopan santunnya itu ya, mungkin nanti bisa dikuat dari sisi positifnya. Buat pelajaran orang banyak, mungkin ada ya, siapa tahu kita semua bisa menyontoh kesederhanaan dari Mas Iyun kan untuk anak-anak muda saat ini ya, untuk adabnya ya. Contoh kita perlu contoh, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mas Aris siap? Ya, siap. Assalamualaikum. Tasbih mutiara asbih bantu saya menarik sosok gaib yang mendampingi Mas Iyun, atau nama lengkapnya Indra Khairul Faiyun, yang dikenal di Sobat Ngarit. Dengan izin salah satu gaib pendamping dari Mas Iyun, tarik ke tangan saya. Allah. Sinkron tubuhnya, pita suaranya tersambung. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Boleh tahu dari bangsa apa ini? Dari
golongan bangsa jin. Oh, bangsa jin. Wujudnya apa nih? Saya adalah panglima dari kerajaan Singosari. Oh, panglima dari kerajaan Singosari. Saya Gautam yang mendampingi beliau waktu dahulu. Maksudnya beliau siapa? Sang panglima. Oh, panglima. Jenengan itu kodamnya? Ya, Kodamnya Mas Iyun. dulu saya yang mendampingi panglima. Oh, dulu. Sekarang saya diutus untuk mendampingi sosok yang disebut yang sedang ramai saat ini dengan nama Mas Iyun. Oh, Mas Iyun. Nggih. Nggih, mohon maaf sebelumnya saya protek nggih. Mohon izin nggih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Dan bisa memprotek makhluk di hadapan saya apabila makhluk di hadapan saya berbuat otomatis hancur. Allah. Nggih, mohon maaf sebelumnya. Ada perlu apa? Nggih, itu saya manggilnya apa nggih? Biar enak. Terserah Anda mau memanggil apa. Jenengan punya nama enggak? Panggil saja Panglima. Oh, Panglima. Nggih, Panglima. Panglima biar santai apa perlu saya hidangkan kopi? Terima kasih, tidak usah. Oh, nggih. Nggih. Panglima ini mendampingi Mas In itu dari kapan nggih? Sejak anak itu dilahirkan. Oh, dilahirkan. Saya diutus untuk mendampingi dan melindunginya sampai saat ini. Oh, itu Mas Iin bisa sederhana terus humble, itu apakah juga ada campur tangan dari Panglima? Saya khusus di bagian yang melindungi anak itu. Oh, khusus di bagian yang melindungi. Anak itu yang mengikuti banyak. Salah satunya dari orang-orang yang besar terdahulu yang memiliki kuasa. Bisa cerita itu orang-orang besarnya siapa aja, Panglima? Dari kerajaan Singosari, dari Patih Singosari, orang-orang yang memiliki kedudukan di Singosari. Oh, khususnya di Singosari ya? Ya. Itu dari bapaknya atau dari ibunya? Dari bapaknya beliau. Oh, dari bapaknya. Itu boleh cerita nggak Mas ini itu waktu kecilnya kayak gimana sih? Waktu kecil seperti anak-anak biasa. Anak yang penurut. Anaknya tidak bandel. Anak yang mudah diatur orang tuanya. Sangat taat dengan kedua orang tuanya. Berarti memang wataknya Mas In itu dari kecil sudah terbentuk gitu.
rohaninya juga bagus, baik. Karena yang mengikutinya juga orang-orang yang tidak sembarangan. Dari jalur ibunya juga. Oh, jalur ibunya juga. Ya, Boleh tahu nggak jalur ibunya itu? seorang ulama. Oh, seorang ulama. Ya, berbaju jubah putih. Sesosok kiai atau bisa disebut syekh. Oh, syekh. Boleh tahu nggak? Yang boleh disebutkan. Tidak boleh. Oh, nggih, monggo. Ya, hanya sebatas itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi luar biasa ya, Mas Iyun itu punya orang tua yang kebetulan itu dulunya kakek neneknya itu dari bapaknya itu dari kerajaan bangsawan Singosari. Kalau dari ibunya itu adalah ulama, jadi kuat ya. Jadi untuk agamanya kuat, untuk Dari satrianya sisi agamanya itu juga ya. kuat. Terus Sudah terbentuk dari darah kesatria juga ada gitu ya. Ya, itu dari segi bangsawan atau kerajaan adalah untuk energi karismanya itu terpancar. Iya bener, karismatik memang. Orang melihatnya itu akan berbeda. Yang bisa merasakannya itu berbeda. Itu boleh cerita nggak ke Mas Iyun itu bisa terkenal itu bagaimana itu? Ya, melalui proses. Ya. Melalui proses dia terangkat melalui dunia yang saat ini dia geluti, yang dia lakukan, yang orang-orang banyak di sana melakukannya saat ini. Karena anak itu juga sudah dipercayai banyak orang. Banyak yang mengagumi sehingga mudah sekali terkenal saat ini. Itu kan pasti perjuangannya itu pasti berat kan gitu loh. Apakah juga mengalami suatu perjuangan sehingga menjadi terkenal gitu? Ya, fase-fase itu orang yang akan terangkat derajatnya pasti mengalami yang namanya ujian. Iya. Pasti akan dicoba. Rintangan-rintangan untuk menuju kesuksesan pasti ada. Tidak mungkin langsung dia di atas seperti saat ini. Walaupun dia dari segi keluarga, ekonomi dianggap mampu, tapi kehidupannya memang suka sederhana. Karakter anak itu memang sederhana. Bahkan orang melihatnya itu, bahkan ada yang pikirannya tidak baik itu merendahkan anak itu, karena dari segi tampilnya sangat sederhana sekali, tidak mencerminkan posisinya yang saat ini bisa terkenal gitu ya. Itu ujian yang terberat Mas Iyun sebelum terkenal itu apa itu ya? Banyak dicaci, direndahkan orang. Oh gitu. Dihina sudah biasa. Anak itu sabar. Anak itu kalau dihina, direndahkan itu malah buat motivasi untuk
semakin semangat dalam menggapai keinginannya. Cacian hinaan dia hiraukan saja, dia tidak menganggapnya. Tidak mudah sakit hati anak itu. Berbesar hati. Ya. Jadi kepada pemirsa semua, Justru merendah anak itu ketika dihina, direndahkan. Jadi dia selalu merendah, biarpun dihina, dicaci maki, malah itu menjadi motivasi buat dia. Tidak ada rasa benci ya kepada orang yang menghina gitu ya. Luar biasa pemirsa, patut ditiru anak muda-muda yang sekarang ini. Jadi kalau misalkan ada hinaan segala macam, jangan terbawa arus gitu ya, Panglima ya. Ya, anak itu bisa sebagai contoh untuk orang lain. Dari kesederhanaannya, dari caranya menghargai seseorang, tingkah lakunya, adabnya itu baik. Yang paling utama, anak itu sangat taat kepada kedua orang tuanya. Menghormati sekali kepada orang tua. Oh iya, taat Tidak pernah dia mengecewakan orang tuanya atau membuat kecewa, membuat sakit hati kedua orang tuanya. Tidak pernah. Bahkan sampai dia terkenal sendiri itu dapat ujian yang hebat ya kemarin itu ya. Ya, seperti itu memang caranya untuk mengangkat seseorang di derajat yang lebih tinggi. Kalau orang itu kokoh kuat penderitaannya, maka akan semakin tinggi naiknya. Tapi apabila seseorang itu lemah, tidak bisa menerimanya, tidak akan dia naik. Ya, memang saya lihat di TikToknya ya, dia itu dengan ujian yang barusan berat itu sampai ya istilahnya berceritalah sampai nangis, tapi dia tabah loh, kuat loh. Ya, sejatinya menerima kuat anak itu. Ya, menerima dari semua takdir Allah ya. Yang tidak suka pun banyak, tapi karena mereka belum tahu tentang dirinya. Tapi yang suka lebih banyak karena sudah mengenalnya. Itu yang punya ide bikin kelompok atau grup atau paguyuban atau namanya apa, namanya Sobat Ngarit, itu ide siapa? Dari dirinya. Oh, dari dirinya. Dari anak itu. Karena memang anak itu kan kegiatannya seperti itu. Iya, kegiatannya emang ngarit ya. Identiknya, ciri khasnya anak itu seperti itu, Mas Ion. Emang perlu dicontoh nih Mas Ion. Kalau manusia itu kan sebetulnya ada kekurangan, ada kelebihan. Terus Mas Ion menanggapi kekurangan dan kelebihannya bagaimana? Dia tidak merasa lebih. Yang dikedepankan tetap sederhana, rendah hati saja. Dia merasa itu paling rendah. Jiwa rendah hatinya itu tinggi. Tetap menekankan kesederhanaan pada diri. Dia takut kalau dirinya itu membanggakan diri
dengan posisinya saat ini. Dia takut kalau dia terjatuh ataupun lengah. Jadi dia nggak goyah ya dengan posisi. Tetap dengan kesederhanaannya saja. Karena dia nyaman dengan posisinya seperti itu. Apakah Mas Iyun itu ada keturunan dari Kayangan? Jalur dari raja-raja pasti otomatis ada. Pasti jalurnya ke Kayangan. Luar biasa Mas Iyun, sampai saya itu terkesima ini. Mau nanya apa itu bingung sampean. Mungkin ada yang perlu diceritakan nggak Panglima tentang Mas Iyun yang bisa buat contoh buat kalangan anak muda sekarang gitu. Ya, bagi semuanya orang-orang, terutama anak muda, karena anak itu Mas Iyun sebutannya, yang saat ini sudah banyak dikenal di mana-mana, orang sudah mengetahuinya. Sudah tidak asing lagi dengan nama Mas Iyun. Seharusnya yang sudah kenal, sudah banyak sekali mengenalnya, terutama yang muda-muda itu, golongan muda-muda, karena Mas Iyun juga masih muda. Ikutilah jejaknya, ikutilah adabnya, sikap-sikapnya, rendah hatinya, ikuti. Walaupun dia saat ini terkadang pergaulannya juga mengikuti pada zaman saat ini, dia bisa menempatkan posisi dan bisa mengendalikan dirinya sesuai dengan karakter dirinya. Tidak mudah mengikuti alur-alur di zaman saat ini, yang gampang sekali menyesatkan anak-anak muda saat ini, yang dengan gaya semaunya. Mas Iyun bisa sebagai contoh anak-anak muda dengan kerendahan hatinya, kesabarannya, tidak mudah sakit hati. Itu yang patut dicontoh bagi kalangan-kalangan anak muda, terutama yang sudah mengikuti cerita-cerita kehidupannya Mas Iyun saat ini, yang saat ini sudah ramai dikenal banyak orang. Kalau keseharian Mas Iyun di keluarga bagaimana tuh dengan keluarganya, Panglima? Ya biasa, dengan keluarga seperti biasa. Dia sangat menghormati orang tuanya, tidak pernah menolak apa yang diperintahkan kedua orang tuanya, menyenangkan kedua orang tuanya. Berarti Mas Iyun itu nggak pernah marah sama orang tua ya? Tidak berani anak itu, takut kualat.
itu yang patut dicontoh bagi anak-anak saat ini. Orang-orang pemuda saat ini, anak-anak yang saat ini, zaman saat ini mudah sekali berani kepada kedua orang tuanya. Sudah sangat merisaukan. Zaman saat ini anak-anak berani kepada kedua orang tuanya. Kalau dengan tetangga-tetangga gimana itu? Sangat baik. Oh, sangat baik juga. Orangnya mudah bergaul. Mudah bergaul. Dengan tetangganya sangat baik sekali. Ramah orangnya. Nah, ini kan Mas Iyun mudah bergaul. Pasti kan temannya juga banyak ya, Pak Lima ya? Banyak sekali teman. Iya. Ada nggak teman-teman dari Mas Iyun itu yang punya tabiat menjerumuskan gitu? Tetap ada. Ada. Terus Mas Iyun bagaimana itu anunya? Tidak menghiraukan. Oh, tidak tergoyah ya? Tetap dia apa adanya dengan dirinya saat ini. Walaupun dia diajak hal keburukan, tidak akan tergoyahkan anak itu. Jadi tidak akan terbawa, tidak terkontaminasi pada juga ya? arus orang-orang yang mengajak ke jalur negatif. Anak itu sering menolaknya. Ya, luar biasa Mas Iyun. Hal apa yang dialami Mas Iyun selama hidupnya yang benar-benar itu membuat orang tuanya khawatir? Saat ini ketika anak itu Mas Iyun terkenal, orang tuanya sangat khawatir. Oh, sangat khawatir. Takut dengan pergaulan saat ini. Takut dengan kemewahan. Takut kalau orang tuanya, anak itu terjerumus karena pergaulan. Temannya itu banyak sekali. Tidak hanya yang baik-baik, yang buruk juga ada. Orang tuanya takutnya seperti itu. Takutnya terbawa ke hal negatif ya. Apa itu berlaku juga kepada adik-adiknya Mas Iyun gitu? Untuk saat ini peran utama yang terpenting itu pada Mas Iyun. Oh, pada Mas Iyun. Karena memang ada peran khusus pada Mas Iyun. Itu kalau saya pernah dengar itu boleh dijawab tidak atau enggak. Apa benar Mas Iyun dulu itu pernah mati suri? Ya, benar sekali. Salah satu perjalanan spiritualnya di situ. Umur berapa itu? Remaja. Oh, remaja. Ya mungkin kalau untuk yang itu bisa kita kuak lain waktu karena waktunya udah agak panjang. Ya Panglima, terima kasih atas waktunya telah hadir di sini. Mohon maaf sudah mengganggu. Silakan kembali bertugas mendampingi Mas Iyun.
bantu bersihkan banyak penyusup. Oh, nggih. Mas Ion juga banyak yang mengintai dari golongan kirinya. Jadi ketika saya menyampaikan hal-hal kebaikan pada dirinya, dari golongan kiri tidak terima. Dia mengintai selalu. Ya makanya kayak penyusup barusan ya. Iya, mereka menyerangku semuanya. Gimana Panglima, udah baikan? Sudah. Alhamdulillah. Nggih Panglima, terima kasih sekali atas. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Silakan bertugas lagi untuk mendampingi Mas Ion. Terima kasih. Nggih, saya bantu Panglima. Monggo. Saya pamit dulu. Nggih. Selamat malam.